Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat buron selama 7 bulan, pelaku pencabulan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur di Kabupaten Oku Selatan tertangkap. Ratusan pedagang pasar 16 Ilir Palembang unjuk rasa tolak pembongkaran pasar. Mereka kecewa apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga komoditas sayur di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir meroket. Kenaikan harga hingga 100%. Ratusan pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir Palembang berunjuk rasa saat petugas gabungan melakukan penertiban untuk renovasi pasar. Pedagang menolak direlokasi karena hingga saat ini apa yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan. Tangis pedagang kaki lima di Pasar 16 Ilir Palembang tak terbendung saat lapaknya digusur petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI. Pedagang Pasar 16 Ilir kebingungan mencari nafkah setelah lapaknya dibongkar untuk kepentingan renovasi pasar. Mereka marah lantaran janji yang diberikan pemerintah Kota Palembang untuk merelokasi mereka tidak sesuai perjanjian. Kini para pedagang kebingungan, mereka pun berunjuk rasa di halaman Pasar 16 Ilir menuntut keadilan. Tempat dagang kami, lapak kami ini digusur, dibawa ke alat-alat berat. Memang sudah ada pemberitahuan, tapi kami cuma dijanji-janjinya palsu. Kami didata, katanya kami mau ditempatkan, dialokasikan. Kamu mantap di sini, kamu dikasih tempat. Buktinya kami dibuang, tidak dialokasikan kemana-mana. Usaha kami mulai hari ini, kami sudah tidak bisa ada pencarian. Tidak makan hari ini. Para pedagang akan terus mencari keadilan. Mereka rencananya akan menemui anggota DPRD agar permasalahan ini segera selesai dan mereka dapat kembali mencari nafkah. Yanwar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Harga kebutuhan pangan di Kabupaten Ogan Ilir mengalami kenaikan. Terutama harga komoditas sayuran naik tajam hingga 100%. Tingginya harga kebutuhan pangan pun dikeluhkan pembeli dan pedagang. Sepekan menjelang perayaan Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pangan di Kabupaten Ogan Ilir terus meroket. Di Pasar Indralaya, harga komoditas sayur naik hingga 100%. Harga timun yang semula dijual Rp6.000 per kilogram, naik menjadi Rp11.000 per kilogram, sedang harga kentang dan wortel naik Rp5.000 per kilogram, yang semula dijual Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada sayur sawi. Sayur sawi yang semula dijual seharga Rp5.000 per kilogram, kini tembus Rp12.000 per kilonya, naik Rp7.000 per kilogram. Sementara harga cabai dan bawang merah masih relatif stabil di harga Rp30.000 per kilogram, meski harga tersebut masih terbilang tinggi dari harga normal. Kenaikan harga kebutuhan bahan pokok ini dikeluhkan pedagang karena mereka sepi pembeli. Dari harga berapa? Dari harga 10 sebelum-sebelumnya ya. Sekarang sudah melonjak ke 15, 14 ribu sampai sekarang. Sawi-sawian tadi? Sawi dari harga 5 ribu, 6 ribu sudah 10, 12. Artinya naik 100% tuh? 100%, 2 kali lipat. Tidak hanya pedagang, naiknya harga komoditas sayuran juga dikeluhkan pembeli. Harga masih naik. Pedagang maupun pembeli berharap harga kebutuhan pangan dapat kembali ke harga normal agar daya beli masyarakat pun akan semakin meningkat. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mempercepat pembuatan KTP digital, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Uluh melakukan jemput bola ke sejumlah instansi pemerintah. Hal itu dilakukan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku tidak lagi menyediakan belangko e-KTP.
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi akan mengganti KTP elektronik dengan Kartu Identitas Digital atau KTP Digital. Pada tahap awal, Disduk Capil Kabupaten Oku akan menerapkan KTP digital untuk kalangan terbatas, yang dimulai dari aparatur sipil negara ASN dan tenaga kerja sukarela. Untuk mempercepat penerapan tersebut, petugas pun melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi instansi pemerintahan, yang salah satunya adalah kantor camat Batu Raja Timur. Seluruh aparatur sipil dan tenaga kerja sukarela yang bertugas di wilayah Kecamatan Batu Raja Timur wajib beralih dari KTP elektronik menjadi KTP digital. Pada hari ini kami penjemputan bola penerbitan identitas kependudukan digital IKD di Kecamatan Batu Raja Timur yang melibatkan 9 kelurahan dan 4 desa yang ada di wilayah Kecamatan Batu Raja Timur. Ini seluruh ASN, TKS seluruhnya pada hari ini kami standby di kantor camat Batu Raja Timur untuk melayani seluruh penerbitan identitas kependudukan digital. Disduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ulu menargetkan sebanyak 25% dari 6.000 warga Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan identitas kependudukan digital pada tahun ini. KTP digital sendiri telah diuji coba di Kabupaten Ogan Komering Ulu sejak bulan Mei 2023 lalu. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pergi haji dengan mudah tentulah menjadi impian semua umat muslim. Namun sayangnya di Indonesia hal itu tidaklah mudah. Karena di Kabupaten Ogan Komering Ulu, masyarakat yang ingin berangkat ke Tanah Suci harus menunggu cukup lama 26 tahun sejak pendaftaran hingga keberangkatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu daerah dengan jumlah pendaftar calon haji terbanyak di Sumatera Selatan setelah kota Palembang dan Musi Banyuasin. Dalam satu hari setidaknya ada 10 hingga 20 orang yang mendaftar haji. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu, saat ini pendaftar haji berjumlah 6.440 orang. Warga yang ingin menunaikan ibadah haji butuh waktu hingga 26 tahun sejak pendaftaran hingga keberangkatan. Artinya, warga yang mendaftar haji di tahun 2023 maka dijadwalkan keberangkatannya pada tahun 2049 mendatang. Lama masa tunggu haji ini dikarenakan adanya pembatasan kuota haji setiap tahun oleh pemerintah pusat. Untuk kuota atau disebut dengan waiting list untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu sampai saat ini berjumlah 6.440 orang lagi yang akan diberangkatkan tahun-tahun yang akan datang. Dengan masa tunggu kalau kita daftar sekarang ini 26 tahun. Pada tahun 2023, jemaah haji asal Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah 246 orang. Mereka tergabung dalam kelompok terbang atau Kloter 14 embarkasi Palembang yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada 12 Juni 2023 lalu. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.